Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama gua di sini Doni Priai, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure lagi. Action figure apa yang akan gua review hari ini? Yuk langsung kita figuring out this figure. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan mereview sebuah action figure, dan action figure yang akan gue review hari ini agak sedikit berbeda ya. Jadi action figure ini nggak dijual bebas ya. Ini gue beli bikin customan karya anak bangsa ya. Wow. Karya orang Indonesia sendiri ya. Untuk karakter ini mungkin teman-teman kurang familiar ya. Tapi kalau buat gue, ini adalah karakter favorit, salah satu karakter favorit gue. Gue jarang suka sama karakter-karakter Jepang atau anime, tapi khususnya untuk di karakter ini gua senang banget ya, karena dari dulu gua senang banget sama komik atau manga ini ya. Jadi karakter apa yang akan gua review hari ini? Jadi inilah dia. Jadi, nah buat teman-teman pasti yang banyak yang nggak tahu ya ini karakter apa ya, dari komik apa ya. Jadi gua akan kasih info sedikit. Jadi ini adalah karakter dari komik atau manga. Jadi judulnya itu Bobobo. Memang karakternya itu namanya Bobobo ya. Karakter utama itu namanya Bobobo. Dan ini tuh karakter apa ya? Kayak karakter coolnya. Biasanya kan di karakter komik itu ada karakter yang cool kan. Kalau di Naruto karakter yang coolnya si Sasuke. Kalau di One Piece ada si Zoro gitu kan. Nah, untuk di karakter di manga atau anime Bobobo ini, karakter yang coolnya ini namanya si Softon ya. Si Softon ini kalau teman-teman lihat dari perawakannya, jadi kayak ini ya, kepalanya itu kayak apa? Kayak ya. Tapi sebenarnya dia ini adalah ice cream ya. Ingat ya, ice cream bukan ya. Nah, ini tuh sebenarnya ada dua versi ya. Kalau yang di versi komik itu sebenarnya warnanya coklat, tapi untuk di film animenya atau kartunnya itu dibikin warna pink biar kesannya lebih ramah buat ditonton dan nggak bikin enak gitu yang buat yang nonton ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, jadi kartun Bobobo ini sempat ditayangin di Cartoon Network loh. Tapi untuk yang versi kartunnya itu dia lebih sopan ya. Jadi lebih sopan. Kalau yang komiknya itu apa ya, joke-nya itu lebih parah gitu lah. Kalau buat kartun itu agak sedikit disopanin. Nah, untuk karakter ini sendiri komiknya itu dibuat sama Yoshio Sawai, dan gua ngefans banget sama dia. Gua bawa beberapa komiknya. Mungkin teman-teman agak susah nyarinya. Ini komiknya itu komik lama yang diterbitin sama Elec Media Komputindo nih. Nah, ini nih si Softonnya yang ini nih. Nah, kalau yang versi komiknya itu warnanya coklat teman-teman. Gua bikin yang versi kartun karena biar agak sedikit apa ya, agak sedikit sopan gitulah ya. Kartunnya sendiri ini pernah ditayangin di RCTI kalau gua nggak salah, tapi nggak lama ya. Kalau nggak salah itu cuma nggak sampai 10 episode kalau gua nggak salah. Nggak tahu kenapa nggak dilanjutin ya. Nah, untuk komiknya sendiri itu kalau gua nggak salah tamatnya itu dari nomor 1 sampai 21 kalau gua nggak salah ya. Dan komiknya juga agak sedikit susah buat didapetin. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi gua emang sangat senang banget sama komik-komik yang tentang yang tipe-tipe jenaka-jenaka ngelawak-ngelawak. Salah satunya adalah ini buat gua lawakannya cocok banget ya. Ini bener-bener kalau teman-teman baca ini pasti ngakak guling-guling, gua yakin. Oke, daripada berlama-lama, yuk langsung kita review si Softon. Jeng. Jadi inilah dia karakter Softon dari manga atau anime Bobobo ya. Ini nyari figurnya, kalau sananya nyari yang lisensi ya, emang agak susah si Softon ini. Malah untuk karakter utama si Bobobonya sendiri malah susah ya. Paling ada tuh WCF untuk figur-figur yang artikulasi itu. Untuk yang seri Bobobo ini kayaknya gua belum pernah lihat deh ya. Jadi gua tuh paling lihat itu adanya di WCF doang. Jadi ini gua bikin custom. Jadi untuk custom figur ini gua bikin di Aji Ekana ya. Ada Facebook sama Instagramnya juga. Jadi teman-teman kalau seandainya pengen bikin custom bisa hubungin ke beliau ya. Dan harganya juga cukup pas di kantong ya. Apalagi buat yang budget minim kayak gua. Ini harganya menurut gua cukup oke harganya. Ini menurut gua
cukup keren sih untuk ukuran segini ya. Keren, ini cukup, gue seneng banget sama figur ini. Dan figur ini juga udah berapa kali gue bikin foto, toy fotografi ya. Dan ini bagian kepalanya ya, jadi ini tuh dibikin base-nya dari SHF Bodycon ya. Jadi SHF Bodycon yang KW, tapi karena kalau custom pakai yang KW aja lah ya. Jadi ini tuh kayak gini SHF Bodycon ya. Dia kepalanya ini semuanya tuh dibikin dari Epoclay kalau gua nggak salah ya namanya. Nah ini tuh di bagian sini catnya agak sedikit ini ya. Untuk di bagian mata ada sedikit, ada garis ininya tuh kayaknya agak apa, waktu garis ininya agak apa namanya, kurang ini ya di bagian matanya ini. Tapi overall wajahnya wajahnya gue senang sih, ininya catnya gue senang. Tuh rapi banget kepalanya. Ingat ya teman-teman, jadi ini tuh es krim ya, bukan ya. Nah untuk di bagian ini gue paling seneng di bagian customannya ini, di bagian ini ya, bagian jaket apa sih namanya, Sukajan ya kalau gue nggak salah. Jadi jaket Sukajan ini gue seneng banget ya. Bagian warnanya ini, perpaduan warnanya ini bagus banget ya. Jadi untuk desain jaketnya ini gue benar-benar seneng banget ya. Warnanya itu pas gitu. Gue seneng banget warnanya. Jadi perpaduan antara kuning sama hitam ini bener-bener pas banget, gue seneng banget tuh. Dan di sini ada logo ice creamnya di sini. Nah ini jaketnya Sukajan, jaket ala apa namanya, ala mafia Jepang gitulah pokoknya ya, kayak gini. Ada detail-detail kantongnya nih, cukup rapi. Ini gue seneng banget ya. Terus di sini ada di bagian tangan ada detail kayak kerutan di kerutan jaket kayak gitu tuh. Terus ada detail-detail sedikit tentang apa ya, keriput-keriput ya namanya. Ada kayak detail-detail keriput-keriput kainnya tuh kayak gini. Terus ada detail tuh khas si Sukajan ya, kerah khas Sukajan kayak gitu. Di bagian belakangnya kayak gini. Sebenarnya di bagian belakang ini ada logo ice cream ya. Jadi memang gua request nggak usah pakai logo ice cream di belakangnya, polos kayak gini aja ya. Keren banget ya. Sebenarnya gua agak sedikit aneh untuk di bagian kakinya, harusnya harus dibikin agak kecil sedikit, tapi it's okay lah. Jadi gua nggak terlalu mempermasalahkan itu ya. Di bagian belakangnya ada kayak kantong di sini ya. Ini blue jeansnya ini juga bagus banget sih, catnya gua seneng banget tuh. Warnanya tuh kayak jeans belel-belel gitu, benar-benar bagus sih. Nih sepatunya dia tuh pakai sepatu bot ya. Kalau untuk si Softon itu dia pakai sepatu bot warna coklat kayak gitu, dan gue seneng banget sih itu. Keren banget. Dan untuk aksesoris dia nggak ada aksesoris sih sebenarnya. Kalau si Softon ini memang dia nggak ada aksesoris apa-apa gitu. Nah buat teman-teman yang nggak tahu ya, jadi si Softon ini ya jurusnya itu dia ngandelin ini ya, ngandelin dewa Babylon. Jadi kalau untuk di Boboiboh ya, kalau teman-teman nonton atau baca komiknya, jadi kalau untuk masalah jurus ini mereka nggak ada jurus yang apa, yang konsisten gitu. Jadi sesuka pengarang yang pengen bikin jurus apa. Jadi setiap ada setiap episode baru atau setiap komik baru itu selalu ada jurus-jurus yang nyeleneh. Jadi jurusnya itu terserah karakter, terserah yang mau bikin jurus apaan. Tapi kalau untuk si Softon ini jurusnya memang dia berpusat dari kekuatan itu dari dewa Babylon, tapi tetap jurusnya itu terserah dia pengen pukulan Babylon apa pengen apa, jurusnya terserah. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang gue mau cek untuk artikulasi untuk figur ini. Dan untuk kepala bisa teman-teman lihat ya dari ininya, jadi nggak terlalu banyak artikulasi karena kehalang sama bagian kepalanya nih bulat kayak gitu kan. Jadi untuk bagian kepala itu dia hanya bisa nengok ke kiri kayak gini, ke kanan kayak gini. Dia bisa diputar 300. Oh, gue takut karena ini juga KW ya, jadi gue takutnya patah atau gimana. Tapi ini kalau gue lihat sih cukup kuat sih ininya, apa namanya, joinnya cukup kuat sih tuh. Bisa kayak gini-gini juga tuh, bisa diputar gini. Nah untuk di bagian sini dia bisa segini jauh ya, ada bisa diputar 360 derajat di sini tuh. Terus bisa ada artikulasi di bagian sini, ada artikulasi juga di bagian sini, bisa kayak gini. Segini tuh, cukup oke. Di bagian tangan bisa diputar 360 derajat, bisa atas dan bawah juga. Nah, untuk di sini ya dia bikinnya harusnya kalau si Bodycon ini harusnya terpisah sih, tapi dia bikinnya digabung kayak gini, jadi nggak ada artikulasi di bagian sini ya. Tapi di bagian pinggang nice banget. Jadi dia di sini ini benar-benar cerdas sih menurut gua ya. Jadi ada kayak celah di bagian antara ujung jaketnya sama jaketnya gitu. Jadi bisa diputar teman-teman tuh. Ini keren banget sih menurut gua, ini benar-benar smart banget sih dia bikin ini. Nah, untuk di bagian sini ya, dia bisa ngangkang
segini jauh bisa split ya. Nah, artikulasinya kan kayak gini kan. Ini seret ya. Untuk ukuran KW ini seret banget, serius ini seret ya. Dia bisa diputar kayak gini. Nah, terus bisa ke depan kayak gini, terus ke belakangnya nggak bisa banyak kayak karena kehalang sama pantatnya kayak gitu. Nah, untuk sini ada double join di sini ya, double join di sini. Ada artikulasi di sini. Oh, jadi ini tuh sebenarnya bisa muter 360 derajat, tapi di sini itu jadi scope-nya itu bisa teman-teman lihat ya. Jadi scope-nya itu di sini ada kayak agak panjang dikit di bagian sini. Jadi dia nggak bisa diputar 360 derajat ya, tapi dia bisa ke atas dan ke bawah kayak gini maksimal, jauh banget. Gue senang banget. Dan ada artikulasi. Oh, ini sebenarnya ada artikulasi nih. Oh, ada. Tuh, tapi Mas, tuh ada artikulasinya cuma seret banget, jadi gua nggak berani tuh. Ada artikulasinya sedikit ya, cuma gua nggak berani takut patah. Jadi dan di sini ada sedikit kayak gini. Jadi untuk artikulasi untuk body SHF Kun ini menurut gua cukup oke ya, cukup apa namanya, cukup seret. Gua senang banget ya walaupun KW. Nah, cuma untuk di bagian sini agak sedikit tuh, agak sedikit letoy. Gua bisa memaklumi sih, tapi nanti bakal gua akalin pakai glue tag ya biar nggak letoy. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Softon. Jadi dia adalah salah satu karakter di anime atau manga si Bobobo. Dan si manga ini sebenarnya cukup terkenal di Jepang ya, karena sampai masuk Shonen Jump juga ya. Dan menurut gue ini adalah salah satu karakter yang unik. Makanya gue sebenarnya memang suka sih sama karakter-karakter unik. Nah, salah satunya adalah si Softon ini. Dan ini benar-benar keren banget ya. Buat teman-teman yang pengen custom action figure bisa menghubungi Facebook atau Instagramnya Aji Ekana ya. Jadi si Aji Ekana ini memang dia spesialis buat custom figur-figur kayak gini ya. Dia juga jual figur-figur yang loose atau yang set ya. Jadi dia juga jual tuh buat teman-teman yang pengen lihat hasil karyanya, bisa dicek Instagram atau Facebooknya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini tentang figur customan ya buatan anak bangsa. Dan ini gua sangat seneng banget dan merekomendasiin buat teman-teman yang pengen custom figur. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah. Dengan kekuatan Babylon akan menghukummu.